wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Sumin, kelas M77, NIM 184724105. Nah, di sini saya akan membuat video tentang materi atmosfer, mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Nah, yang pertama kita bahas itu ada pengertian atmosfer. Nah, di sini pengertian atmosfer itu adalah selimut gas yang meliputi beberapa planet termasuk bumi. Nah, di sini juga atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar di bumi, di mana ketebalan atmosfer ini mencapai 100 km dari permukaan bumi yang sudah disediakan. Nah, di mana juga atmosfer merupakan adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi, terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Nah, adapun fungsi atmosfer bagi bumi dan kehidupan. Di sini fungsi lapisan atmosfer melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya aktivitas atau gravitasi bumi seperti meteor atau komet. Nah, di sini juga atmosfer dapat dibagi menjadi beberapa fungsinya. Yang pertama, ada atmosfer berperan sebagai sumber gas-gas penting yang digunakan dalam proses kehidupan makhluk yang ada di bumi. Yang kedua, itu atmosfer berperan sebagai penyaring atau filter radiasi bagi sinar matahari. Yang ketiga, ada atmosfer sebagai penyangga atau buffer atau suhu yang ada di bumi. Dan yang terakhir itu ada atmosfer yang merupakan pengaturan kelestarian proses cuaca dan iklim di bumi. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu ada pengenalan efek rumah kaca. Di sini pengenalan efek rumah kaca secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer. Di mana di sini efek rumah kaca itu menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna. Nah, di sini juga keluarnya atmosfer yang dapat mengakibatkan berbagai kerusakan di permukaan bumi. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh efek rumah kaca. Di sini pengaruh efek rumah kaca. Efek rumah kaca terlebih dahulu kita membahas apa itu efek rumah kaca. Nah, di sini efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai. Nah, yang kecil, unsur pembentukan efek rumah kaca ini ialah gas rumah kaca yang menahan panas dari bumi atau keluarnya dari bumi tersebut. Nah, di sini pengaruh efek rumah kaca itu yang pertama ada dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini adalah mengancam. Yang kedua itu seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Nah, di sini dampak kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Dan yang terakhir itu efeknya itu menipisnya lapisan ozon yang membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Itulah efek dari pengaruh rumah kaca. Nah, selanjutnya yang kita bahas ada mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Di sini mekanismenya terjadinya efek rumah kaca adalah sebagai cahaya matahari merambat melalui ruang angkasa hamba udara bersamaan dengan panas dari radiasi matahari. Di sini juga mekanisme yang terjadi rumah kaca itu ada beberapa. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil secara sempurna. Nah, yang kedua menghasilkan CO2. Yang ketiga terkumpulnya di atmosfer. Dan yang keempat itu menghalangi panas keluar dari bumi. Dan yang kelima memantulkan panas kembali di bumi. Dan yang keenam peningkatan suhu permukaan bumi. Dan yang terakhir ada global warming. Itulah
mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Nah, di sini kita bahas tentang dampak rumah kaca. Di sini saya akan membahas tentang dampak positifnya dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama kita bahas ada dampak positif rumah kaca, di mana dampak negatif dari efek rumah kaca adalah melelehnya lapisan es di kutub, dua naiknya permukaan laut, meningkatnya kebakaran hutan dan kekeringatan, menyeberangnya penyakit. Dan sedangkan dampak positifnya dalam efek rumah kaca itu terbukanya jalur pelayaran baru, dan yang kedua itu ada masa tanam yang lebih lama. Nah, selanjutnya itu yang terakhir kita bahas itu bagaimana cara kita menanggulangi rumah kaca tersebut. Nah, yang pertama kita harus hemat energi listrik, karena pada saat kita hemat energi listrik kita akan gunakan pemakaian listrik yang seperlunya saja. Yang kedua, beralih dari pupuk non organik ke pupuk organik. Dan yang ketiga, ada menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Dan yang keempat, ada mengelola limbah peternakan. Dan yang kelima, menggalakkan reboisasi. Dan yang terakhir itu batasi penggunaan plastik agar tidak terjadinya efek rumah kaca. Itulah cara menanggulangi menanggulangi efek rumah kaca tersebut. Nah, itulah hasil dari paparan materi saya tentang atmosfer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.